Alhamdulillah teman-teman udah gabung sama kita Abah Eful. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka ya, Bah ya. Mangga, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita ngobrol bareng nih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Abah sehat ya, Bah ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kali ini kita bakal ngobrol nih mengenai tema keindahan Al-Quran dan bahasa Arab. Bareng sama Abah Saiful, Ustadz Saiful Rahman. Sedikit saya bacakan profil beliau. Beliau merupakan lulusan S1 Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah ambil jurusannya bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman nanti kita bakal ngobrol banyak nih mengenai keindahan Al-Quran dan bahasa Arab. Nanti kita buka dengan ngobrol. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab di akhir insya Allah. Baik, kita langsung masuk ke tema. Ini kalau kita bicara keindahan Al-Quran nih, Bah. Itu sebenarnya apa aja Ya. sih, Bah, yang bisa dilihat dari Al-Quran itu sama bahasa Arab? Yang menarik apa aja gitu? Silakan, Bah. Ya, baik. Taib, terima kasih atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bincang santai saja ya barangkali. Iya, Bah. Tentang keindahan bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab itu sendiri. Ya, barangkali kalau kita runut ya, ataupun barangkali suka timbul pertanyaan yang sering saya dengar, kenapa sih harus bahasa Arab? Semua serba Arab-Arab begitu. Ya, belajar keislaman yang lain, kenapa nggak masuk ke tafsir gitu ya, ataupun ke hadis misalkan begitu dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa sih Arab-Arab kayak orang Arab aja gitu? Ya, barangkali kita harus merunut dulu ya, bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi semua yang Allah turunkan kepada kita harus melihat secara utuh, tidak melihat secara parsial, ya, tidak satu-satu gitu ya. Sehingga nanti timbul pertanyaan, ya karena nabinya juga orang Arab, ya pakai bahasa Arab. Coba kalau nabinya turun pakai orang Indonesia, orang Sunda misalkan ya, orang Jawa, ya mungkin nanti Al-Qur'annya pakai bahasa Jawa misalkan, atau pakai bahasa Sunda misalkan. Nah, ini kita menarik dulu sirahnya, sejarahnya, ya, sehingga kita paham ternyata ini adalah skenario Allah Ta'ala. Ya, Allah memberikan suatu hal yang terbaik untuk manusia, ya, untuk orang-orang yang beriman. Ini merupakan skenario yang harus dipahami secara utuh. Jadi rangkaiannya harus dilihat dulu. Kenapa Nabi yang terakhir Allah utus di Jazirah Arab? Gitu ya. Kenapa Nabi yang Allah utus terakhir itu orang Arab? Ya. Kenapa Al-Quran, mukjizat terakhir yang Allah turunkan, kitab suci yang terakhir juga berbahasa Arab? Begitu. Nah, ini jadi kita harus merunut dulu sehingga kita paham kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya, secara mudahnya tidak ada yang kebetulan. Skenario Allah ini tidak ada yang kebetulan. Dan Allah Maha tahu mana yang terbaik. Ya, ketika Allah memilih manusia yang terbaik,
dari kalangan manusia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang Arab, bangsa Arab, berarti kita yakini itu pilihan Allah yang terbaik. Tidak pernah ada yang salah dengan itu. Kita harus yakini dulu. Begitu. Kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran, ya, dengan bahasa Arab juga, maka kita harus yakini seperti ketika Allah memilih manusia yang terbaik. Begitu. Artinya Allah memilih bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita ditanya, kok kenapa sih tidak bahasa yang lain? Ya, kadang kita ingin membandingkan bahasa Arab ini dengan bahasa yang lain. Tetapi, mohon maaf, terkadang membandingkannya keliru. Ya, membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalkan. Membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Prancis misalkan. Ini sebetulnya keliru. Nah, kalau ingin membandingkan bahasa Arab dengan bahasa yang lain, maka kita harus bandingkan bahasa Arab waktu itu ketika Al-Quran itu turun dengan bahasa yang lain yang ada pada waktu itu. Bahasa Persia misalkan. Ya, karena kita tidak bisa membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris datang kemudian, lahir kemudian. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, ini adalah bahasa-bahasa yang baru. Apatah lagi membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, misalkan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, ini nggak sama, nggak bisa dibandingkan. Bahasa Indonesia lahir kemudian, baru lahir, sedangkan bahasa Arab sudah tua. Bahasa yang begitu tua, ribuan tahun lalu bahasa Arab itu sudah ada. Nah, Gitu. mungkin itu banyak juga yang baru tahu ya, Bah, ya, mengenai zaman-zaman itu. Jadi banyak juga Betul. yang baru tahu bahwa perlu diketahui ada perbedaan zaman tersebut gitu ketika turunnya Al-Quran. Masya Allah. Betul. Ya, betul teh. Jadi kadang kita membandingkan kenapa Allah tidak memilih bahasa Inggris? Loh, gimana mau memilih bahasa Inggris? Bahasa Inggris belum ada waktu itu. Ya, kenapa Allah tidak memilih atau Al-Quran itu tidak menjadikannya jadi bahasa Jerman, bahasa Prancis? Loh, bahasa Jerman, bahasa Prancis kan belum ada. Ya, sedangkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu turun, dan Al-Quran itu sudah sempurna turun. Dan Allah memilih, dengan kata lain ya, Allah itu memilih satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia pada waktu itu, yaitu memilih bahasa Arab. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ya, jadi dan tidak bisa dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada sekarang. Ya, kalau mau bandingkan, bandingkanlah dengan bahasa yang ada pada waktu itu. Misalkan bahasa Persia. Gitu. Baru ya kita bisa bandingkan. Oh, waktu itu ada bahasa Persia. Ya, ketika Al-Quran ini turun di Jazirah Arab, yang Jazirah Arab notabene pada waktu itu berada di pusat peradaban Romawi dan Persia. Ya. Jadi tidak ada nanti bahasa Inggris belum ada, ya, bahasa Inggris belum ada, ya. Jadi kalau mau bandingkan bahasa Arab ini dengan bahasa Persia misalkan, dan kita akan dapati bagaimana para pakar bahasa dulu itu sudah menjelaskan, sudah meneliti jauh ribuan tahun yang lalu sudah meneliti bahwa bahasa Arab ini jauh mengungguli bahasa yang lain. Di antaranya adalah bahasa Persia. Itu perkataan Ibnu Faris. Ya, Ibnu Faris meneliti, ya, orang Persia nih, dia teliti bagaimana bahasa Persia dengan bahasa Arab. Ternyata beliau berkomentar bahasa Arab jauh mengungguli bahasa Persia. Yang notabene Persia dan Romawi pada itu adalah yang menguasai peradaban pada waktu itu. Ya, begitu. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua juga bertanya, apakah nanti kaitannya dengan keindahan bahasa Al-Quran ya, bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, karena kaitannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Teman-teman barangkali bertanya, timbul lagi pertanyaan, apakah Al-Quran ini turun dengan bahasa manusia ataukah bahasa Tuhan? Ini sering saya dengar ya, apakah Al-Quran ini turun dengan bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Ya, kira-kira kalau Ukti ditanya seperti itu, jawabannya bagaimana? Bahasa Tuhan ataukah bahasa manusia? Ya, jadi kalau kita ingin menjawab ini, kita harus mendefinisikan dulu apa itu Al-Quran, gitu ya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu wahyu.
Kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, kalam. Al-munazzal ala Muhammad, yang turun kepada Muhammad SAW. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi ibadah, muta'abbad, yang menjadi ibadah. Ketika orang membaca Al-Quran itu jadi ibadah. Ya, kalau ikhlas mengingatkan Allah Ta'ala, dia jadi ibadah. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, ya, dengan lisan itu artinya bahasa arabiyyin mubin, Arab yang jelas, yang nyata, dengan bahasa Arab yang jelas, gitu. Jadi dengan kata lain, ini menjawab bahwa Al-Quran itu, iya benar, itu adalah firman Allah, kalam Allah. Tetapi Allah memilih satu bahasa, ya, untuk menjelaskan firman Allah ini, untuk menjelaskan, menafsirkan firman-firman Allah ini, perkataan-perkataan Allah ini dengan bahasa manusia. Bahasa apa itu? Ya, bahasa Arab. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Kita tanya, bahasa Arab bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Ya jelas bahasa manusia. Karena orang Arab berbicara dengan bahasa Arab. Nabi kita berbicara dengan bahasa Arab. Ya, artinya jelas di sini bahwa Al-Quran, ya, firman Allah Ta'ala, ya, tapi Allah memilih satu bahasa di antara sekian banyak bahasa pada waktu itu untuk menafsirkan, untuk menjelaskan firman-firmannya. Jadi apa jadinya kalau Al-Quran turun dengan bahasa Tuhan, bahasa Allah? Siapa di antara kita yang paham bahasa Tuhan? Bagaimana cara mempelajari bahasa Tuhan? Ya, artinya kita harus dudukan dulu bahwa Al-Quran itu firman Allah, ya. Allah menurunkan, ya, Al-Quran itu dengan memilih salah satu di antara bahasa manusia, yaitu bahasa Arab yang ada di Jazirah Arab. Begitu. Jadi ini adalah satu skenario Allah, ya, bukan kebetulan. Tentu Allah menghendaki seperti ini. Ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat bagaimana pandangan para ulama dulu tentang Al-Quran dan bahasa Arab, ya, saya sebutkan salah satu contoh, ya, diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir, ya, yang kitabnya yang sangat masyhur, terkenal, yaitu Tafsir Al-Quranil Azim, ya, terkenal dan masyhur dengan nama Tafsir Ibnu Katsir, begitu. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini, lebih kurang ya dengan bahasa Indonesia, Al-Quran ini turun di tempat yang paling mulia. Al-Quran turun di tempat yang paling mulia, yaitu tanah suci, Makkah, gitu ya. Kemudian Al-Quran turun di bulan yang paling mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Al-Quran turun di malam yang paling mulia. Malam apa itu? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Al-Quran turun kepada manusia yang paling mulia. Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran juga diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Ya. Jadi dari semua rangkaian skenario yang Allah berikan ini, itu menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Dan semuanya berkaitan, ya, antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Satu lagi, dan Al-Quran menurunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ya, sehingga saya berani mengatakan bahwa bahasa yang terbaik itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Mudah saja alasannya. Kenapa? Karena Allah memilih bahasa Arab untuk menjelaskan firman-firmannya, untuk menafsirkan, ya, firman-firman Allah Ta'ala. Jadi kita selaku Muslim yang mengatakan beriman kepada kitab suci Al-Quran, ya, mau tidak mau, ya, harus mempelajari bahasa Arab ketika kita ingin mempelajari Al-Quran. Gitu. Ketika barangkali dipahami kaitan antara bahasa Arab dengan bahasa dengan Al-Quran, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Baik, Masya Allah. Saya ambil lagi satu contoh. Iya. Saya tanyakan dulu. Silakan, Mbah. Masih saya dilanjut. Ya. Apakah Al-Quran ini dipahami
oleh orang Arab pada waktu itu ketika Al-Quran ini turun, ataukah tidak? Gitu kan? Karena kan Al-Quran ini katanya turun dengan bahasa Arab. Ada 11 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Ada 11 ayat. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan dengan bahasa Arab. Ini jelas ya. Ya Allah menyatakan sendiri Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun. Ta'qilun asal artinya berakal, ya, berfikir, mampu memahami. Artinya dengan menurunkan, dengan memilih salah satu di antara bahasa yang ada di dunia ini, itu bahasa Arab, supaya manusia bisa paham firman-firman Allah ini, ya, supaya manusia bisa mempelajarinya, bisa memahaminya. Itu la'allakum ta'qilun. Gitu. Sekarang kita lihat contoh di antara sekian banyak contoh. Apakah orang Arab pada waktu itu ketika mendengar Al-Quran mereka faham atau tidak? Gitu ya, paham apa yang yang Allah katakan dalam Al-Quran ataukah tidak? Ya. Yang saya ambil satu contoh yang masyhur, ya, yang masyhur yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Ya, ya, karena mendengar Al-Quran. Umar bin Khattab masuk Islam itu karena mendengar Al-Quran. Sekarang sudah ada filmnya, ya. Film Umar bin Khattab, silakan dilihat. Ada 30 episode dari 1 sampai 30, silakan disimak. Ya, juga di situ diceritakan bahwa Umar masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Karena mendengar saudaranya, ya, saudarinya, begitu. Jadi kalau singkat cerita, ya, kalau kita lihat bahwa ketika Umar menyimpulkan, karena waktu itu terjadi kekacauan di negeri Arab, di Mekah, tepatnya di Mekah, ya, dari segi sosial, ya, ekonomi, politik, ya, ini juga berkaitan. Kalau sosial sudah mulai ada krisis, nanti mempengaruhi ekonomi, nanti ekonomi ke politik. Gitu. Ini juga berlaku terjadi hari ini. Jadi kalau kita bisa melihat hari ini yang terjadi, ya begitu juga sama. Gitu ya. Jadi ketika Umar memahami krisis yang terjadi di Mekah, ya, itu karena ada seorang manusia, ya, orang Arab yang bernama Muhammad mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi, utusan Allah. Gitu. Dan dia atau beliau mengajarkan untuk beribadah kepada Allah, agama tauhid. Nah, ini menjadi kegoncangan karena ini merusak keyakinan masyarakat Arab pada waktu itu terhadap penyembahan terhadap berhala. Gitu. Maka Umar menyimpulkan ini harus di-cut. Ya, yang namanya Muhammad ini harus di-cut, dipenggal lehernya, dimatikan, barulah selesai nanti krisis yang ada di Mekah itu. Nah, ketika Umar mau mendatangi Rasulullah SAW, mendengar, ya, dari yang lain bahwa ternyata saudarinya, ya, juga sudah masuk Islam. Kemarah Umar, dan saudarinya ternyata sedang membaca Al-Quran. Nah, dari situlah singkat cerita Umar mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Surat apa yang didengar oleh Umar? Quran surah Toha, ya, Bah? Toha, ya, Mumtaz. Apa suratnya? Depannya surat aja itu Toha. Apa Toha. bunyinya? Ya, bunyinya Toha. Ya, surat dan ayat yang didengar oleh Umar bin Khattab sehingga beliau menjadikan beliau masuk Islam itu adalah surat Toha. Ya. Ya, boleh saya bacakan suratnya? Teh ya, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, dan seterusnya.
Masya Baik. Allah. Allahu Ya. Akbar. Kalau saya tanya ya rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, ketika mendengar ayat ini, surat ini, ya, surat Thaha tadi, apa yang terjadi? Apa yang terasa? Biasa-biasa Adem, saja. Adem, tenang. tenang, alhamdulillah. Ya. Kita gambarkan pada waktu itu, ya, Umar bin Khattab mendengar ayat ini langsung masuk Islam. Masya Allah. Ya, saya coba terjemahkan dulu ya. Toha, huruf to dan huruf ha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad. Litashqa, agar kamu menjadi susah, sulit. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Turun dari zat yang menciptakan langit, bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah istawa di arasnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Milik Allah baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya, wa ma tahta tsara dan apa yang ada di dalam bumi. Gitu ya. Coba maknanya indah nggak ini? Bagus nggak? Masya Allah. Masya Allah ya. Biasa. Saya pikir ini bagus sekali misalnya. Ya. Ketika Umar mendengar ayat ini, surat ini, Umar rontok hatinya. Rontok hatinya. Yang awalnya kita bayangkan Umar itu sudah membawa pedang, ya, ingin menebas leher Rasulullah SAW. Ingin menebas leher. Tapi mendengar surah Thaha, ya, langsung hatinya rontok, berbalik. Apakah ini yang dibawa oleh Muhammad? Ya. Innahu laisa min kalamil bashar. Ini bukan perkataan manusia. Artinya Umar bin Khattab mendengar Al-Quran itu faham, mengerti. Ya, paham. Ya, karena dia orang Arab. Umar kan orang Arab. Dan memang Ya? bahasa Al-Quran pun santun sekali ya, Bah ya. Bahasanya Betul. bagus, indah. Betul, sangat indah. Umar adalah, kalau kita tanya Umar ya, siapakah Umar? Umar adalah orang Arab, lahir di negeri Arab, ya, hidupnya tumbuh kembang di negeri Arab, pasti sudah paham bahasa Arab, makanannya pun makanan Arab, ya, kendaraannya pakai unta, ya, tertawanya pun pakai bahasa Arab, ya. Seperti Artinya, apa itu, Bang? Tertawa bahasa Arab. Ya, artinya Umar itu paham betul bahasa Arab. Ketika mendengar surah Thaha, dia paham apa yang dia dengar. Iya. Masuk ke dalam hatinya, ya. Kemudian masuk Islam. Coba kalau hari ini, teh ya, kalau kita tanya teman kita, sahabat kita, saudara kita, ya, kerabat kita, tetangga kita, bacakan surat yang sama, ayat yang sama, ya, di depan mereka. Ada perubahan tidak? Ataupun ada preman misalkan, ya, preman yang galak-galak gitu, yang apa, kerjaannya menakut-takuti begitu. Kita bacakan surat Thaha ini. Coba luluh nggak hatinya? Kira-kira? Mungkin bukan luluh, ya. Malah kita tambah dimarahi. Begitu. Kenapa? Gitu kan? Bukan malah luluh kalau kita bacakan ayat yang sama, surat yang sama. Bukan bergetar hatinya langsung masuk Islam, langsung taubat misalnya. Enggak kan? Ya. Malah mungkin kita yang dimarah-marahi. Apa-apaan kamu, kayak orang gila saja. Nah, mungkin begitu. Ya. Karena betul ya? Karena ketidakpahaman. Belum paham. Karena yang kita dengar kita tidak memahami apa isinya. Ya, sedangkan Umar dia tahu apa isinya, kan Umar orang Arab. Dia tahu apa isinya, sehingga langsung datang kepada Rasulullah. Datang. Awalnya ingin membunuh Rasulullah, datang kepada Rasulullah, langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung bersyahadat. Coba luar biasa nih.
Kita gambarkan orang yang mau membunuh berbalik, ya, karena mendengar Al-Quran, paham apa yang didengarnya, berbalik jadi langsung masuk Islam. Menjadi orang yang berani berdiri di depan untuk membela Islam. Ya, berarti Masya Allah ya, ini catatan Termasuk bagi kita. mukjizat Al-Quran ya, Bah ya. Seketika Iya, seperti betul. itu. Betul. Ya, jadi kalau kita bertanya kenapa kok Al-Quran ini kan katanya mukjizat, tapi nggak pengaruh apa-apa, kita baca biasa-biasa aja. Ya, kita belum kepada tahapan memahami bahasa Al-Quran. Itu. Jadi ketika membaca Al-Quran harus masuk ke dalam hati. Barulah itu yang akan merubah perilaku kita. Itulah yang akan merubah kehidupan kita. Ya. Dengan cara langkah awal adalah memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, maka insya Allah bertahap sampai Allah sendiri yang memberikan kepahaman kepada kita. Gitu ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana. Apabila kami telah membacakannya kepada kamu wahai Muhammad, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami akan memberikan kepahaman kepada kamu. Kamilah yang akan memberikan penjelasannya kepada kamu. Ya, dalam ayat ini kita akan diajari bahwa ketika kita ingin baca Al-Quran, ketika kita ingin paham Al-Quran, maka kita harus membaca Al-Quran, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nanti Allah sendirilah yang menjelaskan. Allah sendirilah yang memberi petunjuk kepada hati kita. Begitu. Masya Allah. Jadi kalau ini waktunya sampai jam berapa deh? Masih panjang nggak? Jam, Bah, kita bincang-bincang nanti ini sampai 1 jam, insya Allah. 1 jam. Iya. Jadi saya teruskan atau gimana? Ini, Bah, ya. ini ada pertanyaan nih, Bah, dari teman-teman nih yang udah ngechat. Ya, bangga. Tadi kan dijelaskan juga sama Abah kan bahwa pentingnya memahami bahasa Arab ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Akhi Agustiar Nur Akbar. Assalamualaikum, Ustadz. Bahasa Arab itu terkenal juga susahnya katanya. Apakah mungkin kami yang tidak belajar di pesantren bisa belajar bahasa Arab, kemudian dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Masya Allah, luar biasa. Kan banyak juga kadang bahasa Arab ini banyak yang berpendapat juga kan sebenarnya mirip-mirip bahasa Inggris ininya apa pelajarannya, ada kata ganti, ada kata ini, dan itu memang agak rumit. Nah, menurut Abah gimana tuh, Pak? Nyambung sama pertanyaannya. Iya, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Ini dari siapa ini? Dari Kak Agustiar? Iya, Kak Agustiar. Masya Allah. Ya, apakah mungkin kami yang tidak belajar di pesantren bisa belajar bahasa Arab dan dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Ya, jawabannya ya sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu karunia Allah. Beberapa murid saya juga ya yang belajar kursus bahasa Arab, pelatihan bahasa Arab ya. Kami menggunakan metode Mustaqili ya. Itu alhamdulillah dari nol. Ada yang pegawai di karyawan di satu perusahaan ya. Ya baik yang negeri, yang non negeri gitu, yang swasta ya, itu dari nol sampai sekarang itu sudah mulai baca kitab. Alhamdulillah di level 4 sudah mulai, level 3 sudah mulai baca kitab itu. Ya, karena kita diajarkan, kita dilatih untuk memahami secara mandiri nantinya. Ada trik-trik, ada tips-tips yang begitu jitulah insya Allah ya, yang akan menjadikan orang yang tidak paham sama sekali asalnya, nanti dia bisa baca ya. Menulis juga bagus, ya. Kemudian menterjemah juga bagus. Terjemahnya juga dari Indonesia ke Arab, 2, ya. Indonesia ke Arab dulu sesuai dengan level nanti, ya. Dari Indonesia ke Arab, kemudian dari Arab ke Indonesia, dan itu nanti dilakukan secara mandiri. Jadi pengajar itu hanya mengarahkan saja. Ya. Jadi siapapun Anda, ya, tentu banyak yang berminat ingin belajar bahasa Arab. Tapi saya bukan orang pesantren. Saya sibuk, ya. Dari Senin sampai Jumat saya kerja, misalkan hanya Sabtu Ahad saja, ataupun hanya malam saja waktunya. Itu insya Allah bisa. Ya, kita latih
seminggu 2 kali, ya, seminggu 2 kali umumnya ya. Berarti kalau lebih cepat ya lebih baik, bisa lebih cepat belajar bahasa Arab, gitu. Lebih cepat menguasai bahasa Arab. Ya. Itu insya Allah tidak lama ya. Totalnya barangkali sekitar 2 tahun setengah. Insya Allah kita sudah bisa mengirab, bisa menerjemah, ya, bisa mengarang. Ya. Bahkan teman-teman yang belajar itu dari nol ya. Sekarang kalau mengarang 3 halaman dengan bahasa Arab ya, itu sudah biasa. 3 halaman, 4 halaman, 5 pakai bahasa Arab itu sudah biasa. Dan tulisannya alhamdulillah bagus-bagus. Kadang mengalahkan yang dulu di pesantren, kadang mengalahkan yang dulu di aliyah begitu. Iya, betul. Dan alhamdulillah ya, karena kami menggunakan alhamdulillah ya metode dikarunia Allah, penemunya juga Kiai Agus ya. Dengan metode ini alhamdulillah sangat-sangat cepat dan menyenangkan insyaallah. Tidak dibebankan dengan hafalan-hafalan yang numpuk begitu. Jadi Anda belajar, ikuti saja tahapannya, tahu-tahu bisa. Gitu. Ya, jangan tanya kapan saya bisanya, ikuti saja tahapannya, tahu-tahu bisa. Pokoknya tiap levelnya pencapaiannya sudah jelas. Level 1 bisa ini, level 2 bisa ini, level 3 bisa ini, level 4 beres bisa ini. Itu sangat jelas. Begitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh pesimis dulu, artinya kita berusaha, insya Allah ada jalannya. Nah, tadi udah disebutin sama Abah, ternyata ada metodenya yang kita mudah memahami bahasa Arab itu tanpa mungkin kita awalnya belum berkesempatan untuk masuk pesantren atau apa, tapi kita bisa mempelajari bahasa Arab itu sendiri dengan mudah. Insya Allah ya, Bah ya. Insya Allah. Setiap ada niat ya, keinginan, insya Allah ada jalan. Apalagi kalau niatnya, ya sekitarnya itu rata-rata yang ikut pelatihan bahasa Arab ya, peserta bahasa Arab, rata-rata niatnya sangat-sangat baik. Nggak ada niat-niat yang jelek tuh nggak ada. Ya, semua rata-rata sangat baik. Ingin bisa memahami kalau lagi sholat, bacaan sholat, gitu ya. Ingin bisa baca kitab, ingin bisa ngerti bacaan Al-Quran, itu kan luar biasa. Ingin jadi dai, itu luar biasa. Padahal background-backgroundnya umum. Ya, tidak ada basic dari pesantren, tidak ada basic dari aliyah misalkan. Tapi karena niatnya begitu, alhamdulillah. Ya, halo? Halo, Masih halo. nyambung? Oh Iya. iya, sepertinya ada sedikit kendala nih, Bah, tadi sinyal. Oh iya, iya. Oh, banyak juga nih, Bah, Saya yang mau bertanya nih, Bah. Kita lanjut ya, Bah ya. ya, mangga, silakan. Dari Uktinia, Ustadz mau bertanya, bagaimana cara memotivasi orang terdekat agar mau gemar baca Quran, tapi dengan cara yang tidak menyinggung? Mungkin memotivasinya gimana gitu, Bah, biar Iya. tarik Baca membaca Al-Quran atau Al-Quran. belajar bahasa Arab? Baca Al-Quran ini Baca pertanyaannya. Al-Quran ya. Ya. Ya, karena bahasa Arab ini kaitan Al-Quran ini kaitan erat dengan bahasa Arab, ya. Jadi kita baca Al-Quran juga sebenarnya membaca bahasa Arab, begitu ya. Kaitannya erat sekali, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Motivasinya barangkali banyak sebetulnya, ya. Bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, begitu pahalanya sangat besar sekali. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa setiap satu kebaikan itu Allah lipatkan dengan 10 kebaikan ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi satu huruf, wal aqulu alif lam mim harf. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, Rasulullah mengatakan Rasulullah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Dibayangkan kebaikan yang mana lagi yang begitu besar Allah berikan ketika membaca Al-Quran. Baca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Ya, sehari baca alif lam mim, nanti pindah lagi alif lam ra, kaf ha ya ain sin, kaf ha ya ain sad, ya.
Yasin, Toha, itu sudah banyak. Kalau hanya Oh ya. mengharapkan hitungan-hitungan pahala, gitu kan? Ini supaya memotivasi saja, ya. Jadi membaca Al-Quran adalah amalan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan amalan membaca Al-Quran ini termasuk makanan hati sebetulnya, makanan qalbun. Ya, bagi kita seorang mukmin yang ingin hati kita itu senantiasa dekat dengan Allah, gitu ya. Selain zikir, itu juga selalu membaca Al-Quran, begitu. Jadi kalau Masya kita Allah. bisnis, kalau bisnis Ya. kan selalu hitung-hitungannya keuntungannya. Kalau saya bisnis Mm-mm. ini untungnya berapa ya? Tentu kalau untungnya gede, oh senang kita. Nah Allah itu seolah-olah memberi keuntungan pahala yang begitu luar biasa dari membaca Al-Quran. Begitu. Jadi jangan lewatkan, ya. Jangan lewatkan. Itu Jadi barangkali diantaranya. memotivasinya dengan tadi memberitahu bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu luar biasa banyak pahalanya, manfaatnya juga Betul. jadi tenang gitu ya, Bah ya. Betul. Biasanya kalau Orang yang baca selalu Quran. membaca Al-Quran, betul. Selalu membaca Al-Quran, dia resapi sampai ke hatinya, itu rata-rata orang-orangnya tenang. Iya, Ya, Masya orang-orang yang Allah. tenang itu yang selalu membersamai Al-Quran. Tenang gitu. Hidupnya tenang, bukan nggak ada masalah. Tapi dia yakin ya masalah itu ada solusinya. Ketika Mhm. selalu dekat dengan sang kuasa, sang pemberi solusi, ya apa yang kita takutkan? Gitu. Begitu. Baik, Jadi jangan sampai Alhamdulillah. kita meninggalkan Al-Quran. Ya, ini ada pertanyaan nih, Bah, dari Ya, Pak. Ukti Tia. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Saya ibu rumah tangga, baru mengenal bahasa Arab. Apakah ada tips triknya untuk belajar bahasa Arab? Ya, taib, alhamdulillah. Ibu Tia, ya. Ibu rumah tangga memang Masya Allah begitu sibuk ya. Dan Insya Allah itu pekerjaan yang mulia ya di sisi Allah. Ya, jangan menyepelekan. Kamu kerjanya apa sih, Bu? Saya di rumah aja ngurus anak-anak, rumah. Itu saya katakan itu pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Ya, itu pekerjaan yang mulia. Didiklah generasi sampai nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang besar. Itu peranan besar dari orang tua. Gitu. Baik, apakah ada tips-tips untuk belajar bahasa Arab bagi ibu rumah tangga? Ya, kalau mau bergabung bersama kami silakan, ahlan wa sahlan. Ya, dengan Ya, metode mustaqil insya Allah mudah, mudah, sangat-sangat mudah. Ya. Kemudian juga saya sarankan pertama adalah inti dari bahasa itu sebenarnya kosakata. Perbanyak dulu kosakatanya. Ya, untuk bahasa ya, bahasa Arab. Perbanyak kosakatanya. Bagaimana cara memperbanyak kosakata? Banyak caranya. Ya, bisa membuka kamus, diantaranya beli kamus. Ya. Kamus mulai dengan Indonesia Arab. Dari bahasa kita dulu, baru ke bahasa Arab. Jangan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi kita mau ngomong apa, bingung. Yang jelas kita gunakan bahasa kita dulu, bahasa Arabnya apa? Begitu. Contoh oh misalkan, iya, untuk memperbanyak kosakata, rumah bahasa Arabnya apa? Apa kabar bahasa Arabnya apa? Di mana rumah kamu bahasa Arabnya apa? Itu mulai dari situ. Ya, penggalian, pengayaan kosakata. Mulai dari situ yang sederhana. Adapun nanti kaidah-kaidah struktur, ya, struktur kalimat dalam bahasa Arab itu kan luas. Kita berjalan bertahap, belajar bertahap. Mulai nanti dari apa itu kata, apa itu kalimat dalam bahasa Arab, apa itu kalimat jumlah ismiyah, ya, kalimat yang dimulai dengan isim, apa itu jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, apa itu kalimat dzarfiyah, kalimat dan jumlah dzarfiyah. Nah, itu nanti kemudian. Jadi tips yang paling sederhana adalah perbanyak kosakata melalui media iya, apa saja silakan. Yang paling mudah. Ya, begitu barangkali. baik teman-teman. Baik, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bah. Banyak juga pertanyaan ya dari teman-teman nih tadi. Nah, untuk Oh, Masya teman-teman Allah. nih informasi untuk teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah Saf Education Center nanti bersama Lebah Romain kita akan udah membuka sebenarnya program kursus bahasa Arab metode mustakili ya, Mbak ya. Nanti insya Allah bareng kami untuk teman-teman yang mungkin ada banyak kesibukan di luaran sana seperti
tadi pertanyaan ada yang jadi ibu rumah tangga atau apa yang mungkin nggak bisa efektif gitu setiap hari harus datang kursus atau apa, kita membuka kursus bahasa Arab yang bisa dilakukan online maupun offline ya Bah ya, insya Allah Iya, dengan ya. metode Mustakili. Metodenya mudah, yang tadi disebutin sama Abah tuh enak banget. Ya. Contoh-contohnya yang kita menerjemah mungkin dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Arab. Karena emang kadang cara-cara seperti itu jarang diketahui orang. Kadang kita belajar asal belajar aja gitu ya, Pak ya. Iya. Nanti juga Kemudian juga banyak satu juga kelebihannya, program. Teh. Iya, Ya. nanti juga Silakan, akan silakan, banyak silakan. program yang akan kita luncurkan insya Allah di bulan ini. Nanti bulan depan kita udah bisa jalankan program ini. Buat teman-teman yang mau daftar, silakan kepoin Instagram kita nih di @saf.tour. Jangan lupa di follow. Nanti di sana banyak informasi yang kita akan share, kita akan bagikan gitu. Baik, Bah. Kayaknya udah ini nih, Bah. Udah mau jam 10 ya? Nggak Jam berasa 10. dari tadi. Ya, Ya, rasanya. alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari Abah mengenai Ya, tema kita, pembicaraan kita pagi ini. baik, Silakan, baik. Bah. Ya, bagi rekan-rekan, ya, sahabat-sahabat yang memang ingin berminat belajar bahasa Arab dengan kondisi yang agak susah gitu ya, sibuk dan lain sebagainya, insya Allah ikuti dulu program kami, ya, insya Allah ini akan membantu, insya Allah, dan sangat mudah, ya, tidak dibebani dengan hafalan-hafalan, ya. Karena pada umumnya ketika orang belajar bahasa Arab sudah coba dihafal ini ya, coba dihafal itu ya, wah udah nanti bisa-bisa muntaber itu, ya, muntaber, mundur tanpa berita maksudnya. Muntaber itu Bah. mundur tanpa berita. Gitu. Baru sekali masuk, besoknya sudah menghilang. Nah, itu ciri-ciri muntaber. Jadi insya Allah ya rekan-rekan semua jangan berputus asa ya, insya Allah metode Mustaqil ini bagi saya, bagi kami yang berpengalaman menggunakan metode ini ya dari sejak 2013, alhamdulillah banyak membantu rekan-rekan sahabat-sahabat yang kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Ingin cepat, ingin mudah, tidak dibebani ini, tidak dibebani itu, tidak ada hafalan dan lain sebagainya. Nah, sudah ikuti saja pelatihan bahasa Arab kita, ya. Dan insya Allah ya barangkali closingnya bagi saya ya ingin katakan pada teman-teman semua, jika kita ingin menemukan mutiara Al-Quran, ya, maka kita tidak cukup hanya bisa menceburkan diri ke kolam atau menceburkan diri ke laut, atau kita hanya bisa berenang-berenang saja, ya. Tapi kita harus bisa menyelam ke dalam dasar lautan yang paling dalam, sehingga barulah kita akan temukan mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quran itu, ya. Tentu saja semua tidak ada hal yang mustahil, ya, tidak mungkin. Jika Allah berikan petunjuk, jika Allah mudahkan, insya Allah semuanya menjadi mudah, insya Allah dengan izin Allah. Ya, itu saja barangkali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Abah udah gabung bareng kita tadi, ngobrol-ngobrol dari awal sampai sekarang nggak berasa sudah 1 jam. Alhamdulillah banyak ilmu juga yang tadi di-share ke kita semua teman-teman dari Abah. Baik, insya Allah nanti kita jumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya sama teman-teman, nanti dengan pemateri-pemateri selanjutnya. Dan memang keunggulan metode Mustaqil ini juga termasuk dari segi waktu, kita nggak memakan waktu lama ya Bah, insya Allah. Ya, Jadi langsung teman-teman cepat. bisa langsung mendaftar melalui akun sosial media kita. Baik, kita tutup majelis ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pada hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Abah Deful
sudah bersama kami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti live IG pagi ini. Alhamdulillah